Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia menonton channel kami di Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Utara. Kali ini kita memasuki zona ziarah. Kali ini, Majelis Taklim Al-Hidayah pergi berziarah ke makam Pangeran Jayakarta di Jakarta. Tepatnya di Jalan Jatinegara Kaum nomor 49, RT 6 RW 3, Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13.250. Assalamualaikum wabarakatuh. Para jamaah kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qadarullah, Allah izinkan kita semuanya bisa berziarah kembali. Setiap rutinitas program Majelis Taklim Al-Hidayah berziarah ke makam para wali min auliyaillah yang ada di Jakarta. Nah, saat ini kita semuanya bisa datang di Pangeran Ahmad Jakarta dan bertepat ya Jatinegara Kaum. Beliau merupakan wali min auliyaillah, kasihnya Allah yang diutus oleh Sultan Maulana Hasanuddin untuk senantiasa menyebarkan agama Islam dan sekaligus cikal bakal daripada Jakarta. Tentunya beliau ini mempunyai namanya kekasih Allah, pasti mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dan kita berharap tidak lain dan tidak bukan doa ketika kita mendoakan wali, hakikatnya kita didoakan sama para wali tersebut. Maka kita tak bosan-bosannya senantiasa melalui dakwah media sosial ini senantiasa mengenalkan para wali yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu kembali dan mengambil hikmah itibar apa yang senantiasa dijalankan oleh beliau sampai akhir hayatnya. Ketika beliau masih hidup saja bisa memberikan kehidupan untuk sekitar. Bagaimana ketika itibar yang harus kita petik adalah tentunya hidup dan kehidupan berbuat baiklah. Dalam berbuat baiklah dan berbuat baiklah, sehingga ketika kita meninggal akan dikenang dalam keadaan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil singkat Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra Pangeran Sungerasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun ada juga yang menganggap Pangeran Jayakarta adalah Pangeran Jayawikarta. Menurut Hikayat Hasanuddin dan Sajarah Banten rantai-rantai yang disusun pada abad ke-17, yaitu sesudah Sajarah Banten, 1662-3, Pangeran Jayakarta atau Jayawikarta adalah putra Tubagus Angke dan Ratu Pembayun, putri Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati. Saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, ia memerintahkan seseorang untuk memimpin wilayah pelabuhan Jayakarta. Orang tersebut yang diperintahkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin bernama Pangeran Sungersa Jayawikarta atau dikenal dengan Pangeran Ahmad Jakarta. Pangeran Jayakarta menjadi pewaris tahta ayahnya menjadi penguasa wilayah Jayakarta. Namun di saat ia berkuasa, VOC sudah mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Jayakarta. Konflik dan perang antara Pangeran Jayakarta dengan Belanda, VOC, di Jayakarta, berlangsung antara tahun 1610-1619. Pada awal kedatangannya di Jayakarta, VOC diberikan hak oleh Pangeran Jayakarta, atas tanah di sisi timur muara Sungai Ciliwung. Kemudian daerah yang sepi ini menjelma menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Konflik terjadi karena VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Konflik yang berujung perang antara Pangeran Jayakarta dengan VOC tidak dapat dihindari. Dengan dibantu oleh pasukan dari Banten dan Inggris, Pangeran Jayakarta berhasil mendesak pasukan Belanda, yang mengakibatkan Jenderal Pieter Zoon melarikan diri pergi ke Ambon untuk meminta bala bantuan. Di Jatinegara Kaum, Pangeran Jayakarta memulai kehidupan baru bersama keluarga dan para kerabatnya. Setahun kemudian, Pangeran Jayakarta membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid As-Salafiyah.
Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk menyusun strategi melawan Belanda. Pada tahun 1640, Pangeran Jayakarta akhirnya meninggal dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga di Jalan Jatinegara Kaum Raya No. 49, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski telah dimakamkan di dekat tempat tinggalnya di Jatinegara Kaum, tapi keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Makam Pangeran Jayakarta baru terungkap setelah 3 abad setelah wafatnya, tepatnya pada tahun 1956 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-429 Kota Jakarta. Pengungkapan makam tersebut berjarak 316 tahun atau 3 abad setelah Pangeran Jayakarta wafat. Ada alasan tertentu kenapa makam Pangeran Jayakarta baru terungkap setelah Indonesia merdeka. Saat tinggal di Jatinegara Kaum, Pangeran Jayakarta melarang anak-anaknya dan kerabatnya untuk menjaga identitasnya. Hal ini agar VOC tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan, Pangeran Jayakarta juga melarang kerabatnya untuk menikah di luar dari kalangannya. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Tu'inuna tughithuna bihikmatikum ajaduakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Babuna wa'tuna atayakum hadayakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Fala khayyaytumu dhanni fahasyakum wa hasyakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Sa'idna idh atainakum wa fuzna hina zurnakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 4 makam lain yang mendampingi makam Pangeran Jayakarta, yaitu makam Pangeran Lahut, anak dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Soeria dan Pangeran Sagiri yang merupakan keponakannya, dan makam Ratu Rafiah, istri dari Pangeran Sagiri. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Majelis Taklim Al-Hidayah. Sampai jumpa lagi dalam zona ziarah makam wali di tempat berikutnya. Syukron, assalamualaikum.